Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Setelah menyeberangi Laut Teberau dengan cara yang spektakuler, mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun dengan tidak mendapat air, sehingga mereka menjadi sangat kehausan. Kemudian setelah 3 hari perjalanan, mereka tiba atau berhenti di Mara. Apa yang segera mereka cari di Mara? Pastilah air untuk diminum. Tetapi ternyata air di Mara itu pahit, tidak bisa diminum. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa. Keluaran 15 ayat yang ke-23 dan 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka marah kepada Musa, padahal Tuhanlah yang memimpin atau membawa mereka untuk berhenti di Mara. Karena perjalanan mereka itu dipimpin langsung oleh Tuhan melewati tiang awan dan tiang api. Jika tiang awan dan tiang api itu berhenti di Mara, ya mereka harus berhenti di Mara. Saya yakin saat itu Musa juga pasti lelah dan haus dan juga berharap bisa segera mendapatkan air untuk diminum. Tapi kita lihat kemudian di ayat yang ke-25 dari Keluaran 15, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kita lihat di sini perbedaan antara bangsa Israel dan Musa. Bangsa Israel bersungut-sungut, ngomel, marah kepada Tuhan ketika mendapatkan kenyataan bahwa air di Mara tidak bisa diminum. Tetapi yang dilakukan Musa berbeda. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Berbeda dengan bersungut-sungut. Berseru-seru itu artinya datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menjawab, memberi jalan keluar, sehingga air itu menjadi manis dan dapat diminum. Lewat peristiwa ini, kita belajar. Mara adalah kondisi, situasi di mana realita atau kenyataan tidak sesuai, bahkan sangat berlawanan dengan ekspektasi atau harapan. Hal ini seringkali membuat orang kecewa, marah, sakit hati, pahit. Kepahitan tidak akan menghasilkan apapun yang baik dalam hidup kita, tetapi justru menambah kesusahan. Di luar kendali kita, seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal yang pahit seperti bangsa Israel, di mana fakta berlainan dengan harapan. Mari kita berteladan, bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada Musa. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Jangan sekali-kali bersungut-sungut, karena hal ini jahat di mata Tuhan. Berulang kali bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan sampai Tuhan murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu Tuhan izinkan, tentu kita tidak bisa mengelak. Marilah kita tetap bersyukur dan jangan marah kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut, tetapi mari kita berseru-seru kepada Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita percaya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang pahit sekalipun, kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi lesu, tapi justru kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika menghadapi hal-hal yang pahit. Beri kepada kami hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, yang mempercayai
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Tolong kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan Kau dengarkan seruan kami ya Tuhan, karena kepada siapa kami berharap kecuali kepada Engkau, sumber segala pertolongan. Dan kami mau mendapatkan kekuatan baru dengan kami menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.